Ya, selamat datang kembali teman-teman di kelas komputer dan masyarakat. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Ini adalah rencana pembelajaran pada pertemuan hari ini dan kita akan bahas tentang etika dalam masyarakat. Etika atau ethics ya. Etika berkomputer itu amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Di mana etika ini itu akan membedakan ya antara mana yang benar dan juga mana yang salah. Seperti kita ketahui, dampak dari pemanfaatan teknologi informasi, kalau kita lihat ya, informasi ini telah menjadi komoditi atau komoditas yang sangat berharga dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis pakai, bukannya barang bebas. Jadi kalau informasi itu sudah cukup lama ya, biasanya ada masa kadaluarsanya. Makanya kita tahu ada beberapa konten yang viral, terus ketika sudah mulai ditinggalkan sudah tidak viral lagi. Dari sisi pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya, dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi. Selain dari dampak positif yang ada dengan kehadiran dari teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan, tentunya teknologi informasi ini bisa menimbulkan dampak negatif atau masalah bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat di luar sana, yang secara tidak langsung mereka itu semua terhubung ya melalui yang namanya teknologi informasi. Berikut adalah beberapa potensi kerugian yang ada dan bisa terjadi di dalam masyarakat, yaitu rasa ketakutan, keterasingan, golongan miskin informasi dan minoritas, pentingnya individu, tingkat kompleksitas, serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani, makin rentannya organisasi, dilanggarnya privasi, pengangguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab profesi, kaburnya citra manusia. Nah, poin-poin ini itu dijelaskan oleh I. Madewiryana sebagai pakar teknologi informasi Indonesia. Informasi selain dapat memberikan keuntungan, kadang dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah polusi informasi, di mana ini adalah propagasi informasi yang salah dan pemanfaatan informasi baik benar atau salah untuk mengendalikan yang namanya hidup manusia tanpa atau dengan disadari merupakan suatu akibat dari penyalahgunaan informasi ini. Begitu juga informasi yang tidak lengkap. Ini dapat menimbulkan yang namanya itu salah persepsi terhadap yang menerima atau membacanya. Dan banyak sekali ya yang sudah terakumulasi di masyarakat, yaitu misinformasi, dan nantinya bisa menyebabkan permasalahan. Kalau kita lihat pada poster berikut ya, judulnya adalah Teknologi, the Good, the Bad, and How Will Work in the Future. Pada tahun 2018, ada sekitar 3 juta pekerja di seluruh dunia yang disupervisi oleh bos yang bukan manusia. Tentunya bisa jadi ini AI atau robot. Dan 45% of the fastest growing companies ya, 45% dari perusahaan yang berkembang secara cepat itu memiliki lebih sedikit sumber
daya manusia daripada robot. Ada 2 juta orang ya, yang dimana mereka ini harus menggunakan yang namanya alat bantu kesehatan dan fitness tracking device juga. Pada akhir tahun 2018, 20% dari smart buildings atau gedung pintar ya, akan terhantam oleh insiden digital vandalism seperti membuat gedung itu menjadi ini ya dalam kegelapan, maksudnya informasi-informasi yang salah terkirim ke gedung itu bisa dimanipulasi juga dari luar. Sedangkan pada tahun 2020 kita bisa melihat 40% dari interaksi dengan mobile ya, ini difasilitasi yang namanya smart agents. Dan 80% informasi ini digunakan untuk reinvent ya, mengembangkan, mendigitalisasi atau mengeliminasi 80% of bisnis atau 80% bisnis proses ya dan produk yang diperkenalkan 10 tahun yang lalu. Lalu 95% ya cloud security itu berhasil ditembus dan 5% automated software agents without human control will be involved in 5% of all economic transaction. Jadi 5% mesin ya, mesin otomatis tanpa campur tangan manusia ini akan mempengaruhi yang namanya transaksi ekonomi. Etika dan moral. Kalau kita telah etika ini secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Biasanya pengertian etika ini akan berkaitan dengan masalah moral. Makanya kalau kita lihat di kalimat selanjutnya, kita telah dulu tentang moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Perbedaannya, bahwa etika akan menjadi berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Ada survei yang sudah diteliti ya tentunya. Banyak software bajakan yang berkembang di Asia, sekitar 90%. Kalau di Amerika ini kurang dari 35%. Hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat yang ada di Asia ini kurang etis dibanding di Amerika. Karena kita tahu sendiri ya, yang namanya pembajakan software pada materi-materi sebelumnya itu merupakan tindakan ilegal. Contoh lain, kita bisa melihat data orang lain atau perusahaan lain yang menjadi rahasianya. Ketika kita melihat data orang lain atau perusahaan lain, ya, terutama data-data rahasia, itu berarti kita sudah melakukan tindakan yang kurang etis juga. Pentingnya etika komputer menurut James Moore, ya, itu ada 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer. Yang pertama, tentang kelenturan logika. Yang kedua, tentang faktor transformasinya. Yang ketiga, tentang faktor tak kasat mata. Karena kalau kita lihat di sini, etika itu hanya mencakup external rules atau aturan yang ada di luar. Ini bisa bermacam-macam tergantung dari lingkungannya. Sedangkan moral, ya, di dalam moral sendiri itu hanya mencakup personal principle. Jadi prinsip pribadi
yang kadang itu jarang berubah. Makanya ketika mereka disatukan itu akan membentuk sebuah pandangan di mana apa yang benar dan apa yang salah. Hak atas informasi komputer. Kalau kita lihat di sini, hak sosial dan komputer menurut Deborah Johnson, dia mau mengungkapkan masyarakat itu memiliki hak ya. Yang pertama, hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, dan hak atas pengambilan keputusan komputer. Jadi, masyarakat dalam sosial dan komputer itu memiliki hak-hak tersebut. Mereka berhak untuk mendapatkan akses. Mereka berhak menjadi ahli dalam bidang komputer itu. Bisa menjadi spesialis juga. Ya, ahli ini belum tentu orang yang bekerja dalam bidang komputer ya, tapi paling tidak menggunakan perangkat tersebut. Lalu, hak atas pengambilan keputusan komputer. Jadi, uh, menggunakan komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Kalau menurut Richard O. Mason, dia mengklarifikasikan hak atas informasi ya, di mana hak-hak ini itu berupa hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, hak atas akses. Jadi masyarakat juga untuk hak atas informasi, mereka itu berhak mendapatkan privasi, akurasi atau ketepatan dalam informasinya. Mereka juga berhak memiliki informasi tersebut dan akses menuju ke informasi yang memang terbuka ya, bukan yang rahasia. Kontrak sosial jasa informasi. Dalam pemecahan permasalahan etika komputer, jasa informasi ini harus masuk ke dalam kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer tadi itu akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak tersebut dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Tapi kontrak tersebut biasanya itu tidak tertulis ya, dan hanya bersifat tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Di dalam kontrak tersebut dinyatakan bahwa komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi orang. Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan data dan hak milik intelektual itu akan dilindungi. Jadi, kalau kita lihat ya pada tulisan yang tadi, seseorang ya yang mengumpulkan informasi atau jasa informasi itu dapat membuat kontrak dengan individu dan kelompok yang mempunyai kontrak ya, tapi sifatnya tidak tertulis dan tersirat. Etika IT di perusahaan. Kenapa sih perusahaan ini penting ya untuk menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi atau IT? Karena dengan menggunakan etika, itu akan menghantarkan keberhasilan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Kalau gagal menyajikan informasi, tentu akan berakibat resiko kegagalan. Kita tahu bahwa beberapa perusahaan, ya, mereka tidak bisa menyajikan informasi yang dimau oleh masyarakat, ya, tentunya informasi yang seharusnya terbuka, ya, dan akhirnya mereka kolaps di situ. Penerapan etika teknologi informasi dalam perusahaan tentu harus dimulai dari dukungan pihak top manajemen, terutama pada Chief Information Officer atau CIO. Kekuatan yang dimiliki CIO ini, ya, ketika dia menerapkan etika IT di perusahaannya, ini akan dipengaruhi atau sangat dipengaruhi akan kesadaran hukumnya, lalu budaya etika, kode etik
profesional dari si CIO itu sendiri. Tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis dalam sebuah perusahaan ini dikemukakan oleh Don Parker SRI Internasional menyarankan agar seorang CIO ini mengikuti rencana 10 langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika, yang mana isinya adalah formulasikan suatu kode perilaku, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, penghentian, dan tuntutan. Kenali juga yang namanya perilaku etis. Fokuskan perhatian pada etika secara terprogram seperti pelatihan dan bacaan yang disyaratkan. Promosikan undang-undang kejahatan komputer pada karyawan. Jadi karyawan pun harus mengetahui ya undang-undang kejahatan komputer. Kalau itu dilakukan, perilaku etis juga disebarkan ke karyawan ya. Jadi semua itu harus ditanamkan pada karyawan sejak awal. Lalu kita berlanjut ke simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakan. Dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika. Mendorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memberlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama, seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau penyalahgunaan obat bius. Dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional, dan terakhir, berikanlah contoh. Jadi, selain 6 tadi yang harus ditanamkan, yang ketujuh itu harus dicatat ya, apa aja sih tanggung jawabnya, terus godaan-godaan seperti apa yang akan muncul ya, itu harus disampaikan. Kalau ada yang melanggar, kalau masih bisa direhab atau rehabilitasi, itu juga dirangkul lagi. Partisipasinya juga harus dilihat. Tentunya seorang CIO juga harus memberikan contoh ya, apa yang etis dalam sebuah perusahaan. Tentunya tadi ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan ini adalah dampak negatif yang serius kalau teknologi informasi ini terus berkembang ya, terutama teknologi internet. Beberapa hal itu harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin, termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang ada, tentunya di Indonesia, ini harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya untuk mencegah yang namanya cybercrime dan juga bisa menerapkan cyber law. Jadi cybercrime dilawan dengan cyber law. Kalau kita lihat pada poster berikut, internet crime atau cybercrime di dunia ini ya, kita lihat ya, ada 52% murid melaporkan telah dibully di internet. 33% remaja mengalami yang namanya ancaman online. 25% remaja ini dibully secara berkala ya, melalui telepon genggam atau internet. Tapi mereka ya sebagai korban itu 52% remaja tidak memberitahukan orang tuanya bahwa mereka telah mengalami cyberbullying. 10% dari korban yang itu ada yang dibully ya atau dirundung setiap harinya selama beberapa kali seminggu, dan 2:3 korban yang terbully ya, itu dibully
sekali atau 2 kali selama masa-masa sekolah. Pendapat tentang cyber law. Kita tahu bahwa banyak kejahatan ya yang muncul di internet. Dan tentunya internet kala itu masih menjadi hal baru, sampai sekarang pun juga masih cukup banyak yang harus diterapkan ya. Dan banyak terjadi pro kontra terhadap penerapan hukum yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pada masa itu sulit namanya untuk menjerat secara hukum pelaku-pelaku kejahatan cyber. Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama, karena kejahatannya itu bersifat maya atau tidak secara langsung. Yang kedua, kejahatannya lintas negara. Dan yang ketiga, sulit untuk menemukan yang namanya pembuktian. Hukum yang ada pada saat itu hukum tradisional, banyak memunculkan pro kontra karena harus bisa menjawab pertanyaan. Bisa atau tidak sih sistem hukum tradisional ini mengatur yang namanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di internet. Karena tentunya ada beberapa karakteristik ya aktivitas di internet yang mungkin tidak bisa di cover oleh hukum tradisional. 1. Karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas atau tidak terbatas atau bisa melewati negara ya, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Yang kedua, sistem hukum tradisional yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Jadi kala itu tuh masih terbatas oleh hukum ya, hukum negara. Kemunculan pro kontra mengenai masalah tadi ya, ini sedikitnya dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini menolak secara total setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional atau konvensional. Kelompok yang kedua, ini bertentangan dengan kelompok pertama ya. Mereka beranggapan bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet ini sangat perlu untuk dilakukan atau mendesak. Kelompok yang ketiga, ini merupakan campuran dari kedua kelompok di atas, berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengatur mengenai aktivitas di internet harus dibentuk secara evolutif atau ada yang harus diubah dengan cara menerapkan yang namanya prinsip-prinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitik beratkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas dunia maya yang menyebabkan kekasan dan dalam transaksi-transaksi di internet. Nah, kalau kita coba polling ya dari ujung dunia, misal dari Amerika sampai menuju Rusia ya, seluruh dunia lah, bahwa semua orang ini akan sepakat atau secara universal sepakat bahwa segala bentuk kejahatan harus dikenai sanksi hukum. Ya, kita sendiri sadar akan hal itu ya, menurut kadar atau jenis kejahatannya. Begitu juga yang namanya kejahatan melalui teknologi informasi. Apapun bentuknya, tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum ya. Kalau memang harus dihukum, harus dihukum. Dan pertanyaan yang sering diajukan, apakah ada perundangan di Indonesia yang mengatur masalah tersebut? Mas Wigrantoro dalam naskah akademik tentang RUU bidang teknologi informasi menyebutkan ada 2 kelompok yang menjawab pertanyaan ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa hingga saat ini itu belum ada perundang-undangan yang mengatur masalah kriminalitas penggunaan teknologi informasi atau cybercrime. Karena itu,
Kalau terjadi tindakan kriminal di dunia maya atau cyber, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menghukum pelakunya. Kalau kelompok yang kedua beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum, oleh karenanya, meskipun belum ada nih undang-undangnya secara khusus ya mengatur cybercrime tadi, para penegak hukum ini bisa menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada atau menggunakan hukum tradisional. Hanya dari pendapat kedua kelompok tadi, ini ada 3 alternatif pendekatan untuk menyediakan undang-undang yang mengatur masalah cybercrime tadi. Alternatif pertama, kita bisa membuat undang-undang khusus ya yang mengatur masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi. Alternatif kedua, kita dapat memasukkan materi kejahatan teknologi informasi ke dalam amandemen KUHP yang saat ini masih digodok oleh tim Departemen Kehakiman dan HAM. Alternatif ketiga, kita bisa melakukan amandemen terhadap semua undang-undang yang diperkirakan nanti akan berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi menggunakan undang-undang yang sudah ada terus diperbaharui isinya. Dengan adanya kejahatan-kejahatan dan kendala-kendala hukum di bidang teknologi informasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya dari materi-materi yang sebelumnya, telah lahirlah suatu rezim hukum baru yang disebut dengan hukum cyber atau cyber law. Cyber law kita dapatkan jadi bahasa Indonesia menjadi hukum cyber yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tadi itu lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Kalau di dunia maya, kita kan banyak ya mendapatkan berita tentang pelaku-pelaku pelanggaran yang kadang itu sulit untuk dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia ini belum punya yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi. Mengingat pelanggaran hukum itu bersifat transnasional. Tapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Kalau dalam hukum internasional, ini ada 3 jenis yurisdiksi. Yang pertama, yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang atau the jurisdiction to prescribe. Yurisdiksi untuk penegakan hukum atau the jurisdiction to enforce. Yang ketiga, yurisdiksi untuk menuntut, the jurisdiction to adjudicate. Cyber law sendiri pasti ini punya asas yang berlaku ya dalam penerapannya. Nah, asas-asas ini yang pertama itu tentang subjective territoriality. Ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana itu dilakukan di negara lain. Lalu yang kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Nah, kalau yang pertama itu pelakunya semisal ada di luar sebuah negara A, terus dia dipidana di negara B. Kalau nomor 2 ya, pelaku itu dihukum berdasarkan negara B dan negara A itu merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku. Yang ketiga, itu tentang nationality.
Ini menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan dari pelaku. Yang keempat, passive nationality. Jadi ini menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan dari korban. Yang kelima, protective principle. Ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam, ini adalah asas universality. Nah, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Makanya asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Yang kedua, teori the law of server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page ya yang secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Jadi kalau yang pertama itu kegiatan upload downloadnya yang dibatasi, kalau yang kedua ini servernya ada di mana, kalau itu melanggar ya dia diberlakukan hukum sesuai dengan tempat servernya. Yang ketiga, the theory of international space, di mana ruang cyber ini dianggap sebagai the fourth space. Instrumen internasional di bidang cybercrime. Kalau di Uni Eropa, instrumen hukum internasional publik yang mengatur masalah kejahatan cyber yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi tentang Kejahatan Cyber atau Convention on Cybercrime di tahun 2001. Ini digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya menangani kejahatan cyber. Substansi konvensi ya, mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal atau criminal policy yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Kalau PBB ini pernah melakukan sidang umum di tanggal 4 Desember tahun 2000 dan telah ditandatangani ya resolusi 55/63 yang berisi tentang memerangi tindakan kriminal penyalahgunaan teknologi informasi. Butir-butir resolusi yang selanjutnya menandai dimulainya perhatian dunia terhadap masalah kejahatan teknologi informasi. Lalu ada juga instrumen dari APEC, yang mana APEC ini menindaklanjuti resolusi dari PBB 5563 di atas para pemimpin ekonomi yang tergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Mereka sepakat. Ya. Jadi dia punya divisi cybercrime strategi. Mereka sepakat ya membentuk ini dengan tujuan untuk mengupayakan secara bersama keamanan internet dan mencegah serta menghukum pelaku cybercrime. Selanjutnya, diminta pada para pemimpin anggota APEC agar membentuk unit-unit pengaman yang bertugas memerangi kejahatan cybercrime, serta menunjuk personalia yang bertugas sebagai point of contact dalam kerjasama internasional memerangi cybercrime.
ruang lingkup cyber law atau hukum cyber. Ruang lingkup dari cyber law itu mencakup dari sistem informasinya, ya, tentunya ada proses, standar, manajemen organisasi, human resource, people and culture, dan lain sebagainya. Lalu turun ke information teknologinya, turun lagi ke komputer, lalu hardware dan softwarenya. Kalau yang tadi itu ada beberapa pandangan secara internasional, ya, tentunya akan ada pandangan di Indonesia. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian kriminalitas internet dan begitu berkembangnya pemakaian atau pemanfaatannya di Indonesia, ya, maupun di dunia internasional, pemerintah Indonesia tuh harusnya sekarang sudah mulai menerapkan yang namanya cyber law sebagai prioritas utama. Di mana ini sangat diperlukan, ya, karena Indonesia ini harus mengarahkan transaksi-transaksi lewat internet, ya, agar sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati, dan keharusan untuk meletakkan dasar legal dan kultural bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam masyarakat informasi. Indonesia tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan cyber, meskipun kita punya UU nomor 11 tahun 2008 sebagai amandemen dari UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, ya, yang merupakan undang-undang administratif. Namun, legislator memasukkan beberapa ketentuan tindak pidana dan definisi kejahatan cyber dapat disimpulkan dari artikel tentang kejahatan tersebut. Kayak kita sekarang punya yang namanya UU ITE, ya, yang mana anatominya ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Di bawah UU ITE ada 7 jenis kejahatan yang diklarifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang menghasilkan bentuk kejahatan baru. Nah, ini adalah jenis kejahatan cyber kelompok pertama. Yang pertama ada hacking. Ini ada di pasal 30 di UU ITE, ya. Lalu intersepsi ilegal ada di pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Mengotori atau defacing ada di pasal 32, pencurian elektronik di pasal 32 ayat 2. Interference ada di pasal 33, memfasilitasi tindak pidana terlarang ada di pasal 34, dan pencurian identitas terdapat di pasal 35. Tadi itu kelompok pertama. Nah, kalau kelompok kedua, ini tentang konten ilegal. Konten ilegal yang dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan, ini juga diatur di bawah UU ITE. Ada 7 jenis kejahatan juga yang diklarifikasikan untuk hal ini. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Tidak seperti kelompok pertama yang menganggap bentuk kejahatan baru, kelompok kedua dianggap sebagai kejahatan lama. Tetapi perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberikan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, legislator mengatur ulang kejahatan dalam UU ITE. Sebenarnya, semua jenis kejahatan ini sudah diatur dalam tindakan kriminal lainnya. Dan ini menciptakan apa yang disebut Douglas Hussack sebagai kriminalisasi berlebihan. Nah, ini adalah beberapa jenis konten ilegal. Ada pornografi, ada judi, fitnah, pemerasan, tipuan yang membahayakan konsumen, ujaran kebencian, ancaman kekerasan terhadap orang lain. Nah, tentunya itu ada di UU ITE juga, mulai dari pasal 27 ayat 1 hingga pasal 29. Dan
terdapat juga di undang-undang yang lain. Faktanya, pelanggaran UU ITE ini didominasi oleh publikasi dan distribusi kasus konten ilegal. Menurut Divisi Kejahatan Cyber Kepolisian Nasional Indonesia tahun 2017, Kepolisian Nasional Indonesia telah menyelidiki 1.763 laporan. Dari jumlah itu, tentunya kasus penipuan ini masih menjadi kasus tertinggi dengan angka 767 kasus. Pada nomor 2, itu terdapat kasus pencemaran nama baik sebanyak 528 kasus dan kasus pornografi sebanyak 100 kasus. Kalau tidak, peretasan adalah yang terendah yang hanya 1 kasus selama tahun pemilu 2018. Pelanggaran UU ITE ini didominasi oleh konten ilegal, terutama pidato kebencian dan konten tipuan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran konten ilegal ini masih mendominasi pelanggaran dari UU ITE yang kita miliki sekarang. Oke, untuk tugas mungkin untuk kali ini tidak ada, tapi akan saya lanjutkan dulu ke materi selanjutnya, tentang materi tambahan tentunya ya tentang etika ini. Mari kita lanjutkan. Kita tahu tadi ya, etika dan moral ya, itu merupakan dasar yang tentunya ada beberapa penjelasan ya tentang etika, di mana etika merupakan kumpulan nilai akhlak atau asas yang memuat hak dan kewajiban moral serta mana yang baik dan mana yang buruk di dalam masyarakat sehingga harus ditaati dalam kehidupan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk moral sendiri, menurut Franz Magnus Suseno di tahun 1987, ini adalah nilai-nilai yang mengandung peraturan, perintah, dan lain sebagainya yang terbentuk secara turun-temurun melalui suatu budaya tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik. Nah, di sini dituliskan, etika sama dengan moral, yang merupakan pegangan tingkah laku dalam bermasyarakat, di mana objeknya itu adalah perbuatan manusia. Kita harus lihat dulu perbuatan yang dilakukan, lalu diukur dengan ukuran baik dan buruk. Apakah perbuatan tersebut baik ataukah buruk, yang tujuannya untuk membentuk kepribadian seorang manusia. Tapi selain persamaannya ya, itu ada juga perbedaan dari moral dan etika. Sebagai manusia berakal sehat, maka berkata baik dan benar adalah hal baik yang disadari oleh semua orang. Ini merupakan etika. Nah, dari pemikiran tersebut, maka terbentuklah moral masyarakat untuk berkata jujur. Sehingga orang yang suka berbohong akan dianggap tidak bermoral dan mendapat sanksi pengucilan dari masyarakat. Nah, kalau etika tadi kan kita harus berkata baik. Kalau moral itu setelah etika terbentuk, kalau ada yang berbohong itu dianggap tidak bermoral. Tentunya etika ini penting ya di dunia maya, terutama kita harus menyadari ya bahwa pengguna internet ini berasal dari berbagai negara yang mungkin ya budayanya, bahasa, adat istiadatnya itu berbeda. Bahkan dalam satu negara pun ada hal-hal yang berbeda. Nah, penggunanya itu juga biasanya kan anonimus ya, tidak harus ada identitas asli. Jadi tentunya kita tidak tahu siapa sih yang ada di balik layar orang yang kita ajak untuk berbicara. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet ini memungkinkan seseorang untuk bertindak etis. Dan harus kita perhatikan juga bahwa pengguna internet ini akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut.
Macam-macam cyber ethic, ya. Ada yang namanya etika berinternet atau netiquette, ada juga etika penggunaan email, etika mengutip karya orang lain, etika pengutipan di internet. Untuk netiquette atau etika di internet ya, ini lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Beberapa etika yang diterapkan secara umum, ini tidak akan saya baca semua ya, tapi saya baca yang di tabel saja. Jangan gunakan huruf kapital. Yang kedua, kutip seperlunya. Ketiga, perlakuan terhadap pesan pribadi. 4. Hati-hati dalam mengirim forward. 5. Jangan gunakan CC. 6. Jangan sembarangan menggunakan format HTML. 7. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment. 8. Tidak menyimpang dari topik. 9. Hindari personal attack. 10. Kritik dan saran yang bersifat pribadi harus lewat DM atau personal message. Yang ke-11, jujur dalam mencantumkan sumber dan atau penulis. Nah, tentunya ada beberapa versi ya di beberapa negara lain yang mungkin nanti bisa teman-teman baca di materi yang sudah saya bagikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Konsep netiquette. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication, di mana kondisi ini terjadi ketika seorang pengguna berkomunikasi dengan seorang pengguna face-to-face lainnya. Yang kedua, tentang netiquette pada one-to-many communication, berarti kita berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Jadi, etiketnya dalam internet itu berbeda ya, antara yang berkelompok atau individu. Dalam penggunaan email, itu juga ada etikanya. Tentunya kita harus pakai bahasa formal atau non-formal, itu tergantung dari siapa yang menjadi responden kita. Tujuan dari email itu juga harus ditulis, kita secara psikologis juga tidak boleh dalam keadaan marah. Kita harus tahu ya penggunaan antara to, CC, dan BBC. Karena kalau email yang bersifat pribadi ya, kita mau blast itu, terus kita CC atau to, maka orang lain akan bisa melihatnya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya BCC. Sorry, itu bukan BBC, tapi BCC. Atau Blind Carbon Copy. Yang kelima, penggunaan subjek yang harus jelas. Jadi, judul dari email itu harus jelas. Email harus singkat, tapi juga tidak seperti bahasa SMS. Kita tidak memakai huruf kapital semua juga. Pemakaian tanda seru itu secukupnya ya, satu aja cukup, jangan berulang-ulang. Kalau bersifat formal, kita bisa gunakan signature atau tanda tangan. Kita harus periksa juga ejaan yang dipakai. Polos saja, tanpa hiasan atau variasi HTML. Kita juga harus mempertimbangkan attachment-nya, apakah berukuran besar atau tidak. Kalau berukuran besar, takutnya nanti dikira mail bombing ya. Terus kita harus membaca read notification receipt-nya, berikan balasan yang sepantasnya, dan penggunaan reply to all dan forward itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau dalam mengutip karya orang lain, ini juga ada etikanya. Di mana yang pertama, pengambilan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ya, harus disetarakan referensi ya tentunya. Memperbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra. Ini diperbolehkan. Yang tiga, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti penciptaan bangunan. Ini tentunya ada orang lain yang berkarya atas bangunan tersebut, kita bisa tiru, tapi juga harus dengan
izin dari yang punya. Nah, ada beberapa pemicu untuk yang namanya ini pelanggaran cyber etik atau pelanggaran etika cyber. Yang pertama itu adalah motivasi untuk pembuktian diri ya, atau mendapat pengakuan dari orang lain atau kesenangan. Jadi pelakunya ini tuh ingin ya membuktikan bahwa dia ini ahli dalam bidang cyber atau TI. Biasanya kejahatan-kejahatan ini atau pelanggaran ini itu berupa hacking atau mengubah isi konten dari informasi yang ditampilkan sehingga menyesatkan pengunjung dari sebuah web. Bisa juga dengan cara mengirimkan email yang attachment-nya itu mengandung virus agar orang-orang itu tahu bahwa dia bisa membuat virus tadi. Yang kedua ini dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Jadi kalau orang-orang yang tadi itu ingin melakukan kejahatan untuk membuktikan diri ya, kalau yang ini itu ini ingin menyerang satu sama lain ya orang-orang itu. Dengan cara membuat situs yang isinya menyerang atau memberikan informasi yang merugikan satu pihak lain secara spesifik atas perbuatan yang dilakukan pihak lawannya. Yang ketiga, motivasi mencari keuntungan ekonomis. Tentunya dengan melakukan pelanggaran etika cyber ya, itu ada beberapa orang yang bisa mendapatkan keuntungan ekonomis ya. Tentunya untuk dirinya dia sendiri. Dengan cara dia bisa menduplikasi situs bank, salah satunya mungkin BCA ya. Sehingga dia dapat memperoleh informasi banking ya dari pengguna di bank tersebut untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer ke rekening pribadinya atau milik orang lain yang masih kerabat dari pelaku. Tentunya terlepas dari perlakuan pelaku bahwa tidak satupun rekening dan PIN yang telah digunakan untuk bertransaksi. Contoh dari pelanggaran etika itu ada pencemaran nama oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang ya. Ini dia menyebar email ya ke berbagai mailing list di dunia maya dan dia melanggar UU ITE di pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 ya, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat itu dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ada juga website Mentawai yang dihack oleh seseorang di tahun 2005, website BI yang dihack. Nah, itu melanggar pasal 30 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 yaitu UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Menurut Edmond Makarim tahun 2001, kriminalitas di internet atau kejahatan internet pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum dalam cyberspace maupun kepemilikan pribadi. Dan pola umum yang digunakan itu biasanya menyerang jaringan komputer. Dan hal ini itu bertujuan untuk memperoleh akses terhadap akun user dan kemudian menggunakan sistem milik korban sebagai platform untuk menyerang situs lain.
Faktor penyebab dari kejahatan ini, ya, kejahatan cyber tentunya adalah satu, akses internet yang tidak terbatas. Dua, kelalaian dari pengguna komputer. Tiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Jadi komputer yang dipakai untuk melakukan kejahatan juga nggak harus canggih-canggih amat ya. Tentunya dengan keuntungannya itu susah dilacak. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang umumnya cerdas. Jadi mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Tentunya kita sebagai mahasiswa dan orang-orang IT ya, itu kita salah satu bagian dari itu, dan saya berharap teman-teman ataupun rekan-rekan yang lain yang ada di luaran itu tidak menggunakan pengetahuannya ya untuk hal-hal yang bersifat cybercrime. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Dan yang ketujuh, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan internet. Kedelapan, penyalahgunaan kartu kredit. Dan beberapa kejahatan cyber itu dikategorikan ya dalam beberapa kategori. Ada unlawful copying of copyright software atau cyber piracy. Tentunya piracy pembajakan ya, dan cyber itu secara dunia maya. Jadi kalau kita men-sharingkan software yang ada copyrightnya, copy software yang ada copyright tanpa izin, meniru dan menggunakan hasil karya orang lain yang ada copyrightnya, baik untuk kepentingan pribadi atau komersial, mencetak ulang software atau informasi, distribusi informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer, itu kita sudah melakukan yang namanya cyber piracy. Yang kedua, unauthorized access to computer files, atau dalam bahasa Inggris disebut cyber trespass, atau melanggar batas ya secara dunia maya. Ya, di dalamnya ada sistem komputer spoken. Jadi untuk mendapatkan akses ya terhadap komputer organisasi atau individu, mendapatkan website yang diprotek dengan password, hacking lah istilahnya. Penggunaan komputer orang lain secara tidak sah, mengakses record data yang bersifat konfidensial dengan tujuan mencuri, memindahkan dan mengganti data untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada transmitting computer virus to destroy data atau cyber vandalism. Tentunya hal ini itu dilakukan dengan membuat program ya, yang bisa mengganggu proses transmisi, menghancurkan data komputer, atau mencuri data menggunakan virus dan time bomb untuk merusak datanya. Nah, kita harus bisa membedakan nih antara cybercrime dan cyber-related crime. Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi komputer ini tidak bisa disebut cybercrime, seperti pedofilia, stalking, dan pornografi yang bisa disebarkan dengan atau tanpa menggunakan cyberteknologi. Sehingga tadi ya, pedofilia, stalking, dan pornografi ini tidak bisa disebut dengan cybercrime, tapi disebut dengan cyber-related crime. Apa sih bedanya? Nah, bedanya penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak semisal. Ini kan cyber-related ya. Dia menggelapkan pajak kan tidak serta-merta menggunakan komputer secara langsung, tapi dia menggelapkan dengan bantuan aja, bukan secara cyber. Lalu penggunaan komputer untuk pedofilia melalui internet. Nah, oke, ada penjelasannya di bawah, di mana kalau kasus A ini, komputer membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer, sehingga bisa disebut cyber assisted crime.
Sedangkan kalau yang kasus B, ini cyberteknologi memainkan peran yang lebih signifikan. Nah, sehingga bisa disebut cyber exacerbated crime. Jadi yang bawah, yang B itu lebih ke arah cyber exacerbated, yang atas itu lebih ke arah cyber assisted. Dan yang dua hal ini itu lebih ke cyber related crime. Jadi tidak secara langsung memerankan peran melalui cybercrime. Dalam bagiannya, cybercrime ini dibagi seperti ini. Cybercrime over internet itu ada cybercrime, ada cyber specific, di mana di dalamnya itu ada piracy, vandalism, dan trespass yang sudah kita bahas tadi. Lalu untuk cyber related crime itu ada cyber exacerbated dan cyber assisted. Cybercrime di Indonesia. Menurut R.M. Roy Suryo dalam majalah Warta Ekonomi nomor 9 tanggal 5 Maret tahun 2001 halaman 12, kasus-kasus kejahatan internet yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada 3 jenis berdasarkan modusnya. Yang pertama, pencurian nomor kredit. Yang kedua, memodifikasi atau merusak homepage atau hacking. Yang ketiga, penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Kalau menurut Romi Alkatiri, ya, Wakil Kabid Informatika atau Wakil Kabid Informatika Kadin, pencurian kartu kredit atau penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain ini masih merupakan kasus kejahatan internet terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Hal ini itu tidak rumit untuk dilakukan, bahkan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat, seperti di restoran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit, dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet. Untuk yang kedua, menurut John S. Tumiwa, pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Kalau di Indonesia ini baru sebatas masuk ke situs komputer orang lain yang ternyata rentan, ya, dan memberitahu pemiliknya untuk berhati-hati. Kalau di luar negeri, tentunya hacker tadi itu sudah memasuki sistem perbankan, bahkan merusak database dari sebuah bank. Untuk yang ketiga, modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus email. Dan menurut R.M. Roy Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberikan hukuman yang berat. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih sangat sulit ya, karena peraturan yang ada itu belum bisa menjangkau hal tersebut. Nah, sementara itu, Asad Yusuf memerinci kasus kejahatan internet yang sering terjadi di Indonesia menjadi 5. Yang tadi ya, ada pencurian nomor kartu kredit, mengambil alihan situs web milik orang lain, pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP, kejahatan nama domain, dan 5 persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.